kekacauan turunnya Quran. Surah 11 ayat 1. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Adakah seorang muslim pun yang pernah bertanya, mengapa Quran tidak disusun berdasarkan urutan waktu atau kronologi? Mengapa harus disusun secara acak? Bukankah kalau disusun secara kronologi seperti Quran versi Ali ibn Abi Thalib, maka manusia akan lebih mengerti? Apakah penyusunan secara acak tersebut merupakan ciri kerja Allah SWT yang tertib seperti yang diklaim dalam surah 11 ayat 1 di atas? Surat Al-Fatihah merupakan surah pertama dari Quran, dan merupakan salah satu surah yang tidak dimasukkan ke dalam Quran versi Ibn Mas'ud. Namun anehnya surah yang sering digelari sebagai Ummul Kitab, Al-Kafiyah, bahkan Al-Asas, justru tidak punya silsilah kapan dan di mana ia diturunkan Allah SWT kepada Muhammad, atau diturunkan setelah surat yang mana juga tidak diketahui dengan pasti. Dinamai surat pertama tetapi bukan surat yang diturunkan pertama. Itu sebabnya para pakar Islam hanya sanggup berspekulasi sebaik-baiknya bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, tetapi mau memahami bahwa ada pihak-pihak lain yang mengakuinya sebagai surat Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Ibn Al-Hasar, seorang pakar muslim, malahan telah memastikan bahwa komposisi surat-surat Quran adalah terdiri dari 20 surat Madaniyah dan 82 surat Makkiyah, dan menyisakan 12 surat yang dipertentangkan Makki-Madaninya. Dan salah satu di antara adalah surat Al-Fatihah. Lebih kacau lagi karena ada pihak lain yang meyakini surat itu diturunkan di kedua tempat tersebut, Mekah maupun Madinah. Sedangkan sejumlah ulama kesohor termasuk Syekh Alamah Tabatabai malahan mengatakan surat istimewa itu telah diturunkan berulang-ulang, ya di Mekah, ya di Madinah. Orang-orang yang bernalar agaknya akan menafikannya dengan berkata, kalau begitu, tentu kasus ini menjadikan Jibril hampir tak ada kerjaan lain kecuali mengurusi surat ajaib ini bolak-balik berulang-ulang. Tetapi nanti dulu, jangan buru-buru menuduh, karena itulah sungguh kerjanya Jibril, yang bolak-balik membisikkan kepada Muhammad satu unit wahyu di satu waktu. Tetapi di waktu yang lain Jibril yang sama turun lagi untuk membisikkan bahwa wahyu tersebut dibatalkan dan digantikan. Nasik Mansuk, surah 2 ayat 106. Dan di waktu yang lain lagi ia juga membisikkan atau membiarkan Muhammad agar ayat-ayat itu dipindahkan letaknya. Tidak lagi perlu menurut kronologi asli ketika ayat tersebut pertama kali diturunkan. Kita sudah lihat bahwa surah pertama bukan merupakan surah yang pertama kali diturunkan, bahkan tidak seorang pun tahu kapan surah tersebut diturunkan secara pasti. Lalu surah yang mana yang sebenarnya diturunkan pertama kali? Muslim percaya bahwa surah 96 merupakan surah pertama yang diwahyukan. Namun tidak jelas mengapa surah tersebut ditaruh pada urutan ke-96. Inilah bukti betapa berantakannya penempatan urutan asli surah dan ayat di seluruh Quran yang semestinya mengikuti urutan tertib kronologi ketika Jibril menurunkan wahyu awalnya, yaitu berturut-turut untuk surat Al-Alaq, surat 96, Al-Qalam, surat 68, Al-Muzammil, surat 73, Al-Mudassir, surat 74, Das. Namun kini urutan tersebut telah diduduki secara tidak jelas dan tanpa alasan dari Allah SWT menjadi surah 1, Al-Fatihah, surah 2, Al-Baqarah, dan seterusnya, seperti halnya yang Muslim adopsi sekarang ini. Kita sudah melihat bagaimana berantakannya Quran dari segi penempatan surah. Maka jangan heran kita bisa menyaksikan bahwa dalam satu surah pun susunannya berantakan. Banyaknya ayat-ayat yang disisipkan oleh Muhammad dan para sahabatnya di tengah-tengah ayat lain yang tidak turun pada saat yang sama.
Lihat Muqaddimah Surat Yunus dalam Al-Quran terjemahan Departemen Agama yang mengakui adanya silsipan di atas apa yang sudah diturunkan secara asli, langsung dan sempurna. Surat Yunus terdiri atas 109 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah kecuali surat ayat 40, 94, 95, yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Muslim seharusnya kasihan menyaksikan betapa sia-sianya Jibril yang kerjaannya tidak pernah tuntas dalam sekali jalan, sehingga harus diulang-ulang. Hal yang sama juga terjadi pada surah 68, 73, 107, 53 dan masih banyak surah-surah lainnya. Bagaimana Muhammad tahu kalau ayat-ayat yang diturunkan kemudian? Seperti surah 53 ayat 32 yang katanya diturunkan ketika Muhammad sudah berada di Medina, sedangkan ayat lainnya diturunkan di Mekah. Itu termasuk dalam surah 53 dan bukan pada surah lainnya. Mengapa Jibril harus balik lagi demi menurunkan satu ayat yang kelupaan diberitahukan ke Muhammad sebelumnya? Dari mana Muhammad dan para sahabat tahu kalau ayat tersebut harus ditaruh pada ayat yang ke-32? Dan bukan pada ayat 62 atau ayat yang terakhir? Bahkan sebagian besar kaum muslim tidak tahu bahwa Allah SWT tidak pernah memberikan nama dari surah-surah yang ada. Muslim seharusnya bertanya, siapakah yang memberi nama surah-surah yang ada dalam Quran? Mengapa surah-surah tersebut harus diberikan nama-nama seperti gumpalan, Al-Alaq, atau nama-nama hewan, gajah, Al-Fil, kerbau, Al-Baqarah, laba-laba, Al-Ankabut, semut, Al-Nam, lebah, Al-Nahl, gempa bumi, Al-Zalzalah, guntur, Al-Rad, dan lain sebagainya? Hanya apabila Allah yang memberi nama dan penempatan lewat wahyunya, maka ia mempunyai legitimasi ilahi, dan bukan sempalan manusia seperti yang diperlihatkan di atas. Pertanyaan mendasar bagi kaum muslim adalah, kenapa harus dirombak ulang sesuatu yang telah turun secara murni, langsung dan sempurna dari surga? Jadi mana wahyu yang sempurna, yang awal menurut urut di Lauh Mahfudz, ataukah yang sudah diacak baru sesaat setelah diwahyukan dan dicatat di otak Muhammad dan para penghafal ayat? Ataukah Allah SWT lebih bodoh dari Muhammad yang merasa perlu merombak posisinya?